Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Pada video kemarin saya mengulas tentang Seedway. Sudah sampai di mana Seedway-nya, maka memantau Seedway berada pada time frame berapa. Di situ akan berurutan mulai dari bawah, mulai dari M1, M5, M15, M30. Semua gelombang yang ada di situ pasti wajib terisi. Sambil mengulas apa yang terjadi kenaikan saat ini, boleh saya akan berikan sedikit contoh. Jangan di skip-skip agar paham mulai dari awalnya. Jadi kalau mau menganalisa, pastikan tidak perlu banyak-banyak mappingan. Gunakan secukupnya. Contoh yang di mapping harga open. Harga open volume tertinggi MA510 ini boleh contoh diberikan garis sederhana saja. Agar tidak ribet mencari. Selanjutnya selalu pastikan ini tren dalam kenaikan, maka yang dicari adalah buy. Ini kuncinya. Oke, ini mappingan di daily sudah lengkap. Apabila di sini nggak bisa di setup ataupun nggak ada setup, gunakan time frame-nya weekly H4 M15. Jangan diacak. Buka sesuai urutan itu tanpa melihat yang lain. Contoh seperti ini. Weekly, apa yang berlaku di weekly. Selanjutnya H4, apa yang ada di H4. Jangan diacak. Selanjutnya buka M15. Nah, ini caranya seperti ini. Ini kunci ataupun teknik yang saya pelajari dan saya udah backtest. Weekly H4 M15 mempunyai akurasi yang sangat tinggi. Sekarang saya mau mengulasnya karena ada beberapa yang Japri sudah mengambil sell pada titik re-entry-nya buy. Saya akan mencontohkan dari weekly H4 M15, contoh time frame paling kecil. Apa yang ada di sana agar nanti yang salah entry paham. Nah, lihat di sini. Bagaimana bisa tren dalam kenaikan mengambil sell pada time frame kecil. Sudah otomatis time frame kecil akan membentuk setup lengkap sell untuk kenaikan karena time frame besar dalam posisi uptrend. Contoh ada yang mengambil entry sell di area 30. Entry sell pada area 30 adalah harga open. Gimana bisa entry sell? Contoh, andai kata paham dengan setupnya BBMA, contoh entry di 30, anggap saja di harga open sini. Maka di sini terjadi momentum, maka wajib cut loss saat memberikan re-entry di sini. Boleh diperbesar. Ini wajib cut loss karena dari bawah membentuk setup lengkap. Andai kata mau cut loss, mungkin hanya kena 1 atau dolar saja, 1-2 dolar. Pasti akan terjadi re-entry di mana ada cisak B, momentum pasti akan mengambil re-entry. Dan saat re-entry inilah cut loss, maka kenanya nggak banyak. Ini contoh yang entry di 30. Selanjutnya ada yang entry di 40 atau 41. Kita ulas dari sini. 40 31. Jelas di sini. Kita berikan garis di sini contoh entry pada ekstrim. Di sini. Pasti entry-nya di ekstrim sini. Ini hanya perkiraan saya. Entry pada ekstrim seharusnya wajib di take profit di sini. Andai kata di take profit maka nggak akan kena floating ke atas. Ini contoh. Karena nggak di take profit,
yang terjadi kembali di breakout dan ke atas. Ini yang dua yang kena jebak. Sekarang saya akan mengulasnya dari sini. Di sini nampak MHV. Apabila ada MHV tembus sampai membuat momentum, tidak wajib take profit. Selanjutnya tunggu re-entry dan turun. Kembali ke atas, entry sell. Tidak memberikan lagi momentum. Maknanya di sini terjadi pembalikan membuat momentum. Cut loss. Selesai. Seperti itu urutannya. Nah, jika dilihat dari sini, di sini ekstrim. TPW langsung membuat sisak, langsung membuat momentum. Maknanya sekali jalan. Tidak perlu take profit. Selanjutnya tunggu re-entry, naik lagi, tunggu re-entry, naik lagi, tunggu re-entry, naik lagi. Ini adalah strukturnya BBMA sampai sekarang. Nah, ini time frame yang paling kecil M15. Saya akan mencontohkan time frame-nya H4 agar teman-teman ataupun rekan-rekan paham dengan setup yang berlaku pada BBMA. Hanya tinggal mengikuti mau entry seperti apa. Nah, ini garis yang dibuat MA high-nya daily pada garis coklat ini garis harga open, dan hitam ini ekstrimnya M15. Selanjutnya bagaimana membaca di sini. Pada video yang membahas tentang sideway pada M30 selanjutnya akan naik ke time frame H1 dan melengkapi H4. Contoh membacanya dari sini. Ini ekstrim. TPW, MHV, jisak, re-entry, momentum. Selanjutnya tinggal nunggu re-entry. Di sini akan lengkap. Jadi tidak perlu buru-buru setup. Pastikan di mana ada setup lengkap pasti akan jalan sesuai struktur yang biasa saya ajarkan. Ekstrim, TPW, MHV, jisak, re-entry, dan momentum. Disitulah awal mula pergerakan market bermula. Di sini contohnya ekstrim, TPW, MHV, jisak, re-entry, momentum. Selanjutnya menunggu re-entry. Ini yang H4. Saya akan berikan contoh lagi pada H1 sekalian biar paham, walaupun tidak sedetail dengan membuat edukasi yang benar-benar detail. Ini contoh untuk H1. Jadi membaca bukan karena sudah jalan, karena sudah paham kemana dan di mana sideway itu terjadi, tandai dan perhatikan sudah lengkap atau belum. Ini contoh. Oke, di sini boleh berikan mapping dengan blok selain garis, contoh seperti ini. Ini adalah ekstrim. Ekstrim langsung naik ke atas tapi tidak mampu membuat momentum, terjadi MHV, mati sudah di situ. Selanjutnya bacanya ekstrim, TPW, dan MHV. Oke, kita akan contohkan di sini. Ini entry pada MHV sini. Selanjutnya baca dari sini. MHV lanjut ke atas membuat momentum atau ekstrim. MHV langsung membuat ekstrim, maknanya tidak wajib take profit. Di sini jelas MHV jisak langsung menuju ke atas. Re-entry langsung membuat momentum. MHV jisak nggak mampu re-entry. Nah, di sini boleh contoh berikan tanda seperti ini. Nah, ini area re-entry. Selanjutnya langsung membuat momentum. Maknanya tidak wajib take profit. Boleh baca dari sini. Setelah membuat momentum akan ada re-entry. Ini
adalah re-entry. Ini re-entry. Di sini pas dengan harga open. Kenapa bisa di sell sedangkan di sini nampak jelas ada crossnya mid BB dengan MA50, atau ini sudah semalam dibaca ini sudah selaras dengan daily. Yang belum selaras adalah H4. Selanjutnya dari sini langsung membuat momentum. Maknanya apabila ada momentum pasti akan ada re-entry. Nah, dimana menunggunya boleh berikan mapping seperti ini. Tidak perlu buru-buru. MA5 10 sampai mid BB begini boleh jika ingin mau mapping. Jadi area sesuai close-nya jam. Mau entry di H1, mau entry di H4, tentukan pilihan terlebih dahulu dan pastikan. Ya, jika dilihat dari sini ini setup lengkapnya H1. Maka H1 dan H4 nampak sudah lengkap ini jika dilihat pada time frame-nya H4. Dibaca dari bawah pun akan berlaku sama. Ekstrim, TPW, MHV, Cisak, re-entry, momentum, dan pastinya akan ada re-entry. Hanya saja jamnya nanti H4 bisa pantau pada close candlenya H4. Apabila belum memberikan re-entry, jangan diambil untuk koreksinya. Tetap entry-nya menunggu B jika ingin entry-nya nyaman. Entry B nyaman karena mengikuti arah tren. Boleh selanjutnya untuk mengetahui pergerakan ini simak pada time frame-nya M15. Nah, M15 di sini nampak jelas ada ekstrim. Boleh berikan garis pada ekstrim. Apabila ada ekstrim, yang ditunggu adalah MHV di sini. Pastinya akan ada koreksi sesuai jam close candlenya H4. Jadi untuk mengambil koreksi kayak gini wajib detailkan terlebih dahulu. Ekstrim dengan momentum yang lebih dulu di setup adalah momentum. Nggak perlu buru-buru mengambil keputusan. Contoh H4 close-nya jam 16 atau jam 17 untuk broker yang berbeda. Saya memakai Oanda untuk menjadi acuan. Nah, di sini nampak terjadi momentum. Selanjutnya masih ke atas. Jadi jangan dibaca ekstrimnya. Ekstrim wajib TPW. Karena kalau nggak di take profit akan kembali di retest ke atas. Selanjutnya jadi pijakan. M15 ini mempunyai kekuatan besar karena mengikut H4 atau titik entry-nya H4. Apabila di daily nggak bisa dilihat, maka cukup pantau pada M15. Ada ekstrim di sini. Selanjutnya tinggal menunggu. Nggak mampu lagi membuat momentum, maknanya akan ada koreksi. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ingin mencari B, pastikan menunggu di area yang sudah ditentukan oleh BBMA. Ikut sesuai tren dan titik yang terkuatnya di mana boleh dipantau. Mau entry pada H1 atau H4 atau mau scalpingan di M15 ini boleh. Selama mengikuti arah tren pastinya akan lebih nyaman. Nah, di sini untuk entry-nya H1 boleh di mapping sesuai arah tren. Usahakan jangan melawan tren karena ini kebiasaan yang sulit untuk dihindari adalah melawan tren. Apabila sudah paham, nantinya akan sangat enjoy untuk entry pada time frame besar. Ini di bawah floating lumayan jauh. Anggap di sini sudah terjadi ekstrim. Ekstrim di breakout, maknanya akan menjadi pijakan. Ini salah satu contoh yang bisa dipelajari. Jadi ikuti arah tren yang sudah selaras. Kalau sudah selaras jangan dilawan. Sekali tarik bisa 100 pip ataupun
bisa sampai 200-300 pip. Untuk pergerakan gold ini sangatlah lebar, nggak yakin segera cut loss. Maka untuk mengambil koreksi-koreksi wajib paham benar-benar. Jika dilihat pada time frame-nya H4 sudah setup lengkap. Apabila dilihat pada time frame daily sesuai target menuju mahi. Pengukuhan ada pada EMA 10 dan tren di sini jelas nampak tren dalam kenaikan. Entry terkuat adalah di pertemuan MA5 mid BB. Maka disinilah master BBMA yang bermodalkan besar menghantam dengan loot besar. Kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Apabila ada yang kurang paham boleh beri komentar. Di bagian mana yang tidak paham saya akan bantu mengulas kembali. Terima kasih.